Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang kali ini Pandri Tatat dengan teman sharing kita Kak Yuda. Yes. Kak Yuda relawan KPAJ sekaligus ketua umum KPAJ Makassar ya Kak. Kesibukannya apa akhir-akhir ini Kak? Oke. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Pandrita. Tadi sudah dikenalin, saya Yuda. Jadi kebetulan sekarang saya diamanahkan jadi ketua umum KPAJ Makassar. Sekarang aktivitasnya lagi ngurusin orang, lagi ngurusin anak orang, terus lagi insya Allah lagi berproses untuk jadi pendidik sebagai dosen sekarang juga. Kemudian aktif di dunia entertainment, khususnya di bidang Master of Ceremony. Terus jadi speaker di beberapa event juga. Terus jadi trainer juga sekarang. Lumayan sibuk kali. Ya, begitulah. Tapi ada waktu Kak untuk urus anak-anak jalanan marginal. Alhamdulillah dikasih kesempatan dan dikasih kesehatan untuk masih bisa ngurusin orang lain. Awal kenal dunia relawan Kak itu bagaimana? Awal kenal dunia relawan sebenarnya sudah lama sekali saya mau ikut dalam kegiatan kerelawanan. Cuman memang saya kalau saya sih hidup itu sebenarnya butuh beberapa fase. Nah, fasenya itu yang pertama saya sekolah, setelah saya sekolah, saya kerja dulu, nyari duit sama nyari pengalaman. Setelah sudah dapat dua fase ini, pendidikan, habis itu pengalaman, akhirnya saya lanjut lagi ke pendidikan. Karena sekolah itu tidak akan pernah putus, kapanpun kita sekolah. Jadi sekolah lagi, setelah sekolah baru saya memutuskan untuk ini waktunya untuk saya terjun ke dunia kerelawanan. Caranya juga kayaknya dikasih jalan mulus untuk bisa bergabung di komunitas ini. Karena langsung saya pilih komunitas yang memang bergerak di dunia sosial dan pendidikan. Kebetulan tempo hari ada junior yang memperkenalkan dengan beberapa event, jadi mereka punya kegiatan sosial juga yang berkaitan dengan komunitas yang sekarang saya masukin. Itu akhirnya kecemplung lah saya di dunia kerelawanan. Sudah berapa lama Kak di dunia relawan? Kalau dunia kerelawanan sih sebenarnya saya masih seumur jagung, jadi masih 1 tahun kurang lebih. Jadi masih 1 tahun kurang lebih saya baru bergabung di KPAJ. Cuman proses untuk bergabung di kerelawanan ini yang saya menghabiskan banyak waktu untuk belajar, akhirnya merasa siap untuk masuk di dunia kerelawanan. Kalau program KPAJ sendiri apa Kak sekarang? Jadi kalau programnya kita itu, saya mulai dari KPAJ dulu ya. Iya. Jadi KPAJ itu sekarang kita punya tagline namanya satu frekuensi. Setelah satu frekuensi kita punya misi yang jelas, anak-anak di jalanan itu minimal kita bisa mengurangi angka atau jumlah anak jalanan yang akhirnya mengais rezeki di jalanan. Misi kita yang ketiga adalah bagaimana kita merubah mindset anak jalanan untuk akhirnya memilih mencari rezekinya itu tidak di jalanan lagi, tapi dengan pendidikan akhirnya mereka bisa memilih untuk pekerjaan apa yang akhirnya nanti mereka dapatkan dan akhirnya mendapatkan income. Nah, itu yang sebenarnya sekarang kita lagi gencar untuk melakukan itu dengan pendekatan dan proses pembelajaran dari dasar. Karena anak-anak yang sekarang itu yang kita tangani sekarang, yang kita didik, itu banyak anak-anak yang juga sekolah formal, tapi secara kualitas mereka kayak nggak sekolah, dan itu realitanya sekarang. Jadi ibaratnya kayak ada beberapa case yang kita ambil sampel, ada anak kelas 5 SD yang belum tahu membaca. Ada anak kelas 5 SD, itu karena apa? Salah satu faktornya adalah faktor lingkungan. Jadi mereka merasa bukan kehidupan di rumahnya mereka merasa termarginalkan, tapi di sekolah pun mereka merasa termarginalkan. Jadi kayak datang tiba-tiba dibilang kok pemulung Jako, nggak cocok kok bergaul sama kita. Sementara kan semua anak-anak punya hak untuk duduk di bangku sekolah kan. Tapi karena hal itu akhirnya mereka tidak punya percaya diri untuk sekolah. Pengaruh lingkungan. Yes, itu jadi masalah juga.
pengaruh lingkungan. Cara pendekatan ke anak-anak bagaimana, Kak? Nah, kalau kita sih di KPAJ percaya bahwa hal dasar yang harus kita lakukan adalah ada 3 step. Yang pertama, kita cari tahu dulu tentang background anaknya. Jadi kalau kita udah tahu anak ini harus kita didik, kita cari tahu dulu nih asal usul anak ini sebenarnya dari mana. Apakah dia masih punya orang tua atau dia sudah tidak punya orang tua, kemudian pekerjaan orang tuanya apa sehingga dia akhirnya turun ke jalanan. Dari situ kita runut, akhirnya kita ketemu sama yang namanya keluarga, di keluarganya dia. Setelah kita udah tahu background anaknya seperti ini, kita mulai membuat sebuah pola pendekatan. Jadi setiap anak kan pasti Kak Ochan juga tahu kan. Jadi setiap anak itu pola pendekatannya beda-beda. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Sesuai karakter. Betul. Sama kayak kita jadi guru di sekolah. Guru pun di sekolah harusnya paham bahwa setiap kita mendidik anak-anak itu kita harus punya klasifikasi anak-anaknya. Klasifikasi. Jadi kita ngajarinnya berdasarkan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi dari situ kita mengklasifikasikan berdasarkan kebutuhan. Oh, anak ini kayaknya dia broken home. Otomatis kita melakukan pendekatannya ya dari keep in touch dulu, misalnya ngobrolnya heart to heart, jadi hati ke hati. Habis itu biasanya anak-anak yang broken home misalnya yang ada 2 nih, ada yang kehilangan bapaknya atau kehilangan ibunya atau kehilangan dua-duanya. Jadi kita jadikan mereka adalah anak didik yang benar-benar jadi anak kayak anak kandung sendiri. Makanya kalau kakak-kakak masih muda ya kita paksa untuk jadi orang tua, nah jangan kok jadi kakak gitu, jadi kok orang tuanya. Karena kalau sudah jadi orang tua ya pasti begitu. Saya dengar KPAJ juga punya rumah tafis ya, Kak? Ya alhamdulillah. Jadi KPAJ itu kita punya 6 area binaan. 6 area binaan itu dari Kerung-Kerung, kemudian Adiaksa, ada Manggala, ada Telkomas, ada Unhas, sama ada BTP. Dari situ ada 147 anak binaan yang kita didik sekarang, alhamdulillah. Dari 147 itu sekarang kita mulai membuat sekolah lanjutan buat mereka. Jadi sekolah lanjutan ini adalah rumah hafiz trainer. Jadi rumah hafiz trainer ini bukan cuma sekedar rumah hafiz yang kenal Al-Quran, tapi kita berharap anak-anak ini akhirnya akan tumbuh dengan sebuah mental agama yang baik, tapi tetap mereka punya sikap mandiri. Jadi mereka tetap berpikir bahwa setelah ini saya akan jadi apa dan saya punya apa untuk jadi apa-apa gitu. Jadi diambil dari lingkungannya. Yes. Jadi itu keluar, Kak. Jadi lingkungan dan tanda kutip anak jalanan. Itu tantangannya kita. Jadi setelah kita coba riset di 6 area binaan yang kita sudah lakukan proses belajar mengajar, akhirnya kita berpikir bahwa kayaknya ini anak-anak kalau mereka kembali lagi ke lingkungannya mereka, kayaknya kita memulai lagi dari nol. Jadi ibaratnya kayak sudah pakai ajar misalnya jangan begini nah, jangan begini. Tiba-tiba pulang mereka disambut dengan bahasa kotor. Mereka disambut dengan ini, tapi itu tidak bisa disalahkan juga orang tuanya. Karena itu jadi habit, dan kita juga tidak menyalahkan bahwa status pendidikan orang tua itu menjadi tolak ukur seberapa bisa mereka mendidik anak-anaknya. Nah itu kenapa kita ambil mereka dari lingkungannya, kita didik dengan cara kita sendiri. Tapi catatannya tetap bekerja sama dengan orang tua. Minimal kita mendapat dukungan penuh dari orang tua, dan kita mendapat kita melakukan. Jadi orang tua itu kita buat mereka jadi rekan kerja kita. Jadi ibaratnya nanti kita berharap orang tua itu merasa bahwa bukan kita yang butuh mereka, tapi harusnya mereka yang butuh kita. Mereka yang butuh kita, gimana caranya kita bisa memperbaiki status sosialnya mereka dengan perubahan anaknya. Tapi menurut Kak Yuda, guru-guru yang di sekolah-sekolah sekarang bagaimana secara umum? Alhamdulillah guru-guru ya. Iya. Guru ya keseluruhan sama rata kemampuannya, Kak. Kalau saya dari dulu guru sangat saya hormati. Dari dulu itu guru sangat saya hormati, dan saya sangat respect terhadap guru-guru. Cuman begini, kita bicara faktanya saja sekarang. Harusnya memang
guru yang mendidik dari dasar itu punya kualifikasi dan punya kemampuan yang harusnya mumpuni. Jadi guru bukan cuma datang buka buku kemudian kasih tugas, bukan cuma itu. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya step yang harus dia pelajari. Itu guru. Kalau mau amanah ya jadi guru ya. Karena saya pun akhirnya berpikir sekarang, saya kayaknya dapat apa ya waktu saya SD? Saya dapat apa ya waktu saya SMP? Pasti pernah berpikir seperti itu juga kan? Karena di kuliah pun kita ulangin pelajaran SD, diulangin lagi pelajaran Kita SMP. belum paham yang ini sudah dikasih lagi. Dikasih lagi. Sama ini anak-anak sekarang. Dasar mereka membaca pun di kelas 5 akhirnya mereka belum bisa baca. Nah, makanya kenapa sekarang guru-guru kalau mau amanah ya memang harus berisi dulu. Harus kita berjuang untuk berisi, karena jangan sampai gaungnya cuma karena sertifikasi tidak dibayar, kemudian gaji guru tidak merata, kemudian ini, tapi pada saat kita head to head kemampuan di bawah rata-rata ternyata, iya kan? Jadi ya harus balance juga dong, apa yang dikasih sama apa yang kita keluarkan. Tapi saya pikir kalau bicara soal pendidikan itu tidak ada orang kaya di pendidikan, tidak ada Kak Ucap. Tidak ada orang satupun itu kaya di pendidikan. Tapi bagaimana dia bisa secara ikhlas memberikan apa yang dia punya untuk diberikan kepada anak didiknya. Itu harusnya jadi pendidik yang baik. Saya berharap semua guru begitu. Karena saya bicara seperti ini juga karena proses riset juga yang saya kita lakukan. mau salahkan guru kan? Betul. Di mana lagi kamu bisa makan ayam yang super nikmat, bikin kenyang, dan pas di kantong relawan, kalau bukan di Chicken Mellow. Karena enak tidak harus mahal. Ya, kayak kita sudah membahas lebih dalam tadi tentang KPAJ. Ya. Saya mau tanya-tanya menurut Kak Yuda tentang dunia pendidikan saat ini. Siap. Menurut Kak Yuda, metode apa yang paling tepat sesuai digunakan untuk pendidikan sekarang? Oke. Karena saya bukan menteri pendidikan, Insyaallah saya doakan Kak. bukan kepala dinas juga, tapi saya cuman rakyat yang insya Allah lagi ngurusin juga anaknya orang, yang khususnya bergerak di dunia sosial pendidikan, khusus untuk anak-anak marginal. Kita sekarang sedang membuat rancangan pembelajaran anak jalanan di KPAJ. Saya bicara ruang lingkup KPAJ saja ya. Semoga ini jadi contoh buat yang lain. Jadi di KPAJ itu kita buat yang namanya rancangan pembelajaran anak jalanan yang diaplikasikan dalam sebuah modul. Nah, ada 4 hal yang kita menjadi fokus pembelajarannya di sini. Yang pertama adalah pendidikan agama, kemudian pendidikan umum. Setelah pendidikan umum, karakter. Setelah karakter, minat dan bakat. 4 hal ini kalau kita bisa capai, insya Allah anak-anak akan terbentuk dengan sesuai harapan kita. Kenapa agama jadi poin pertama? Karena kita yakin apapun itu kalau didasari dengan akidah, akhlak yang baik, kalau saya muslim, insya Allah akan terarah dengan baik. Karena di agama itu semua udah diatur, ya kan kalau kan? Saya yakin di semua agama apapun itu semua pasti mengatur tentang norma-norma hidup, tentang bagaimana itu kita bertutur kata pun kita diatur di situ. Ada adabnya yang kita diatur. Habis itu pendidikan umum. Jadi bukan cuma sekedar hablum minallahnya, hablum minannas ceritanya kita perbaiki dengan cara kita harus mengerti juga tentang pengetahuan umum. Harus luas juga pengetahuan umumnya. Setelah itu kita bentuk mereka, setelah mereka udah punya isi, kita bentuk karakternya mereka. Jadi anak-anak bisa jalan dengan karakter. Jadi ada beberapa orang itu yang saya rasa sekarang pintar, tapi mereka tidak punya satu hal ini nih, tidak punya karakter, tidak punya manner misalnya. Jadi cuma sekedar pintar, akhirnya tidak punya manner, tidak ada aturannya, tidak ada tata keramanya ceritanya. Kalau orang Makassar bilang tidak ada sopannya, ada santunnya nggak? Betul, tidak ada begitu-begitunya. Nah, makanya kita bangun mereka dengan sebuah karakter. Jadi ada prinsipnya, ada sikapnya, yang akhirnya nanti mereka bisa memutuskan. Setelah itu, terakhirnya kita bentuk mereka dengan atau arahkan mereka dengan sebuah minat dan bakat. Jadi minat dan bakat ini setelah mereka udah punya isi yang tadi, 3 hal yang tadi, kita arahkan mereka kayak anak panah nih. Jatuhnya ini jadi anak panah nih. Mereka mau kemana nih tujuannya?
Itu nih, makanya harus ada di pendidikan itu ya, kita harus spesifik maunya mereka seperti apa gitu. Jadi peserta didiknya juga dengan yang mengajar juga harus Siap Kak, harusnya secara kreativitas harus Betul. bagaimana kayak ini yang karena pendidikan itu yang pendidik sendiri ini Iya, harus pendidik dikembangkan. pendidik itu Kak Ojan, menurut saya itu satu hal yang bukan main-main, karena yang paling berat di dunia ini adalah amanah. Jadi pendidik itu ada dua sih sebenarnya, ya kalau tidak ke surga ya ke neraka. Ada dua juga nih, ya kalau tidak jadi manfaat dia akan menjadi musibah. Musibah itu bagaimana? Musibah itu kalau kita ngajarin misalnya huruf hijayah nih, huruf hijayahnya kalau kita secara sebutnya salah, atau paling fatalnya adalah bilang huruf hijayahnya ini ja padahal sebenarnya dia ho gitu ya kan, itu bahaya kan, itu nanti Bahaya. akan tersimpan di kepala bahwa itu ho, itu ho. Apalagi itu dia dapat pertama kan? Betul, apalagi itu Tertanam. pelajaran pertama. Makanya kenapa ya kalau mau jadi pendidik harusnya sudah siap dengan amanah, harusnya sudah siap dengan neraka ataupun surga, karena satu kakinya di neraka, satu pun di surga. Kemudian harus siap dengan mau jadi musibah atau jadi manfaat, gitu Kak. Kemanapun kita pergi, Trolita adalah sajadah traveling kita. Kalau pendidikan ideal seperti apa Kak yang harusnya diterapkan itu sendiri Kak di dunia pendidikan? Kalau idealnya sih, kalau saya percayakan pada anak-anak dan kasih pilihan sama anak-anak, mereka akan seperti apa, mau jadi apa, itu akan kita. Jadi saya perhatikan sekarang ini di tengah pandemi, pola pembimbingan yang paling efisien sekarang. Jadi kita kayak Kak Fauzan harusnya punya satu anak didik. Iya. Kayak Kak siapa harusnya punya satu anak didik. Saya punya satu anak Jadi didik. masing-masing fokus melihat Betul. perkembangan Melihat Kak. perkembangannya anaknya satu-satu. Adik asuh paling tepat. Iya. Saya berharap itu sih. Kalau kita bisa melakukan itu ke semua, ini komunitas di Kota Makassar saya Iya. ngomong ya, jangan dulu yang di atas-atasnya. Komunitas Makassar, yuk kita bagi tugas, pegang satu anak saja. Cari satu anak di lingkungan kamu, jangan jauh-jauh, lingkungan kamu saja. Pegang mungkin saja itu satu anak. Ikutin ritmenya, ikutin perkembangannya. Satu anak saja. Jangan bikin urus langsung banyak anak. Satu Supaya anak mau karakternya lebih betul. pendekatan Tapi juga. tetap dengan standarisasi pendidik. Iya. Jadi kita bikin pelatihan dulu sama-sama, toh kita cari tahu dulu, oh begini ternyata Pale jadi pendidik yang benar, oh begini Pale cara masuknya, oh begini Pale pola Iya. pendekatannya, oh begini Cara- Pale, jadi tidak langsung turun. ada pianan dan langsung marah. Iya, jadi tetap ada TOT-nya ceritanya toh Kak. Gitu Kak. Kalau Baik, metode silakan. diterapkan di KPAJ Kak yang berkearifan lokal itu yang bagaimana diterapkan, melihat secara tanda kutip anak jalanan, Iya, ya merubah karakternya kan susah Kak. betul Kak. Biar Betul. kita suruh ini tapi kan kembali ke habitatnya lagi. Iya. Di Makassar itu kan kita di Makassar itu di Makassar itu ada yang namanya Siri Napace. Ada namanya Siri Napace atau jadi kita berusaha untuk mendidik anak-anak tak punya yang namanya budaya siri. Jadi kita berharap adik-adik tak ini tidak turun ke jalanan karena malu. Jadi tidak turun ke jalanan karena malu. Jadi kayak misalnya yang biasanya Palembang. Jadi mereka itu selalu berpikir bahwa ketika mereka bawa pulang uang 20.000 itu ke rumahnya masing-masing, mereka sudah memberikan kontribusi terhadap keluarganya. 20.000 itu. Saya tanya ke Iya. anak-anakku langsung. Kalau berapa kita dapat satu hari? Bilang 20.000. Oke. 20.000 itu dipakai untuk apa? Dipakai beli rokok sama bapaknya misalnya. Dipakai ya pokoknya gitu. Jadi asas manfaatnya sebenarnya sedikit sekali. Yang 20.000 itu.
Nah dari situ akhirnya kita coba pakai hitung-hitungan ke mereka. Jadi ceritanya ini mereka hidup untuk hari itu aja. Jadi kayak ibaratnya mereka jadi Pak Oga, jadi Pak Limbang untuk menghidupi di hari itu saja. Makanya kita rubah mereka dengan pendidikan, karena ya semua orang percaya bahwa yang bisa merubah status sosial seseorang adalah pendidikan, ilmunya. Nah, dengan budaya Sirina Pace ini kita berharap dengan punya ilmunya, dengan punya pendidikan yang baik, akhirnya mereka punya rasa malu untuk turun ke jalan. Jadi ibaratnya kayak sudah Natal, ternyata paling orang di jalanan itu seperti ini. Karena dia tidak punya pilihan apa-apa, makanya dia turun ke jalan. Nah saya orang pintar Kak, orang bisa ceritanya menggambar misalnya, bisa bikin sketsa misalnya. Saya pintar Kak bahasa Inggris misalnya, saya pintar Kak ini. Akhirnya mereka punya pilihan kan, banyak pilihan yang akhirnya kita kasih ke mereka. Untuk akhirnya mereka tidak turun ke jalan dan mereka punya rasa malu. Ya, ditanamkan sama budayanya sendiri. Nah itu dia. Jadi kita tanamkan itu ke mereka dengan kearifan lokal. Nah itu Kak. Apa ini Kak? Di Kanada ini tuh roti baru di Makassar namanya Cinaku bread. Ada berbagai rasa, ada rasa velvet, terus ada sosis juga. Apa itu yang kita pegang itu? Tahu wah, itu rasa pizza. Kita sudah membahas lebih dalam tadi Kak tentang pendidikan. Insya Allah. Ini ada kakak-kakak relawan dari Wano Pandrita mau bertanya Kak tentang Bismillah. iya. Bismillah. Ya Kak, saya Kak. Iya. Saya dengar Kak Yuda ini juga salah satu turunan program dari KPAJ juga ada rumah tahfidnya ya. Iya. Pertanyaan saya Kak, apa yang memotivasi Kak, apa yang mendasari Kak Yuda sehingga membangun rumah tahfidz ini dan diperuntukkan untuk anak-anak marginal secara umum? Oke. Iya. Terima kasih. Apa yang memotivasi Kak? Ini podcastnya luar biasa nih, audiens pun dilibatkan ya, luar biasa. Nah, kalau kita sekarang sedang membuat program namanya Rumah Hafiz Planner. Jadi Rumah Hafiz Planner ini adalah ibaratnya kayak sekolah lanjutan setelah area binaan. Jadi adik-adik yang ikut di area binaan itu kita comot mereka yang kita anggap sudah mampu merepresentatif 4 hal atau 4 klaster yang kita ajarin mereka. Pendidikan, betul, pendidikan agama, pendidikan umum, kemudian karakter dan minat bakat. 4 hal ini kita anggap mereka udah mampu untuk ikut sekolah lanjutan. Kebetulan mereka juga yang kita ambil dari lingkungan mereka ini adalah memang anak-anak yang melanjutkan sekolah di tingkat SMP. Itu rata-rata yang masuk dalam adik didik atau santri di rumah Hafiz Planner ini. Nah, kita bangun Hafiz Planner ini dengan harapan bahwa adik-adik ini tidak bisa kita lepas begitu saja ketika sudah menyelesaikan 4 klaster ini. Jadi 4 klaster ini seperti yang tadi yang saya bilang, kita harus melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Nah, tingkat selanjutnya ini rumah Hafiz. Makanya kita kasih pilihan sama mereka, mau jadi apa setelah ini. Ternyata dari semua adik-adik yang kita tanya, ternyata mereka pengen kenal dan pengen lebih dekat lagi sama Sang Pencipta. Gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi pengen lebih tahu lagi tentang isi Al-Quran itu. Itu kenapa membuat kita tambah semangat untuk membangun sebuah rumah Hafiz. Tapi bukan cuma itu saja. Ada satu hal yang harus menjadi solusi yang ada satu hal yang kita harus cari solusi juga. Ada sosial yang ada sosial ekonomi yang harus kita selesaikan dari keluarga mereka. Nah, itu kenapa kita bangun rumah Hafiz Planner, ada kata planner di belakangnya. Kita berharap mereka-mereka ini dibentuk dan dibangun dengan sebuah akidah, dengan sebuah Al-Quran. Jadi ceritanya semua insya Allah mereka akan jadi penghafal Al-Quran yang mandiri, fondasinya agama yang punya sikap mandiri. Jadi mereka bisa hidup sendiri, mereka bisa tumbuh sebagai entrepreneur yang juga penghafal Quran. Itu jarang banget kan? Ada entrepreneur yang punya sikap dasarnya dari Al-Quran semuanya. Teladannya dari Rasulullah misalnya,
kemudian dari apapun yang mereka lakukan itu basicnya dari Al-Quran. Kita berharap seperti itu, nanti akan tumbuh anak-anak marginal yang punya sifat seperti itu, yang punya sikap seperti itu. Gitu. Rumah tahfiz ini sudah berjalan berapa lama, Kak? Ini baru terbilang baru sekali, dan kita masih berproses untuk melakukan proses belajar mengajar. Ini baru 3 minggu, Kak. Baru mau jalan sebulan. Ceritanya ini masa orientasi boarding, Kak. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Nah, ini kita coba 3 bulan pertama dulu, Kak. Jadi kita tidak langsung menjanjikan bahwa kita langsung bikin program 3 tahun. Kita coba di 3 tahun dulu, karena ya pasti ngerti bahwa anak-anak yang kita sedang hadapi sekarang ini butuh ekstra tenaga dan challenge-nya itu ekstra. Berubah kebiasaan sehari-hari. Betul, ada kebiasaan yang kita harus rubah dulu. Tidak bisa langsung langsung Al-Qurannya yang dikasih ke mereka gitu, nggak mungkin. Jadi kita harus merubah kebiasaan dulu gitu. Karena kita mengambil dari lingkungannya mereka. Kalau kegiatan sehari-hari adik-adik itu, Kak? Jadi adik-adik itu kita tetap kasih pilihan dan kebebasan mereka untuk terus bersekolah umum maksudnya. Jadi mereka tetap bersekolah umum. Jadi kegiatannya itu, Kak, dari setengah jam 3 itu mereka bangun untuk persiapan sholat tahajud. Jadi tahajud, kemudian setelah tahajud mereka akan murojaah dulu. Murojaah, habis itu mereka akan sholat subuh. Setelah sholat subuh, hafalan baru lagi. Habis itu dites lagi hafalan sebelumnya. Setelah itu sampai jam 7 pagi. Itu kegiatan tahfidznya setelah sampai jam 7. Kita lanjutkan di jam 8, mereka akan prepare dari jam 7 ke jam 8 untuk masuk ke sekolah reguler ya, sekolah umumnya. Nah, kebetulan sekarang masih pandemi, jadi masih online, jadi kita melakukan pendekatan dan pendampingan dengan sampai jam 1 siang. 1 siang itu kita kasih tidur siang mereka. Kita kembalikan harfiahnya mereka sebagai anak-anak kecil yang harus tidur siang. Jadi kita tidur siang sampai sholat asar. Setelah sholat asar olahraga kembali lagi seperti itu. Mereka tidurnya jam 10 malam, Kak. Pokoknya harus tidur jam 10 malam. Karena kegiatan tahfidznya itu dari jam 7 sampai jam 10 malam, gitu, Kak. Oke, luar biasa kegiatannya, Kak. Rumah tahfiz, Kak. Kita teman-teman mendoakan juga semoga tetap istiqomah, Kak. Amin. Sing Project, the fabulous way. Ya, kita sudah membahas tadi, Kak, tentang pendidikan lebih dalam. Kita intermezzo dulu sedikit, Kak. Ya. Siap. Ya, kita ada program Kakak Kapan Rita tanya-tanya, Kak. Ya, Kapan Rita tanya-tanya. Ya. Yang akan ditanyakan oleh Kak Herli. Kak Herli, Kak. Ya. Yang menanyakan itu Kak Herli. Jadi sambil bertanya sambil saya kasih cemilannya Kak Di. Ini ada makanan Ini apa dari ini, Kak? Chicken Melo dan ada roti dari Cinako Bread. Tepuk tangan dulu guys. Ini yang paling penting Di, kita dukung UMKM. Iya, Di. ini UMKM semua Kak. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Kak Ocang bahwa sekarang kita akan memasuki sesi Panritanya. Panrita tanya-tanya. Nah, jadi ini Kak, metodenya speed quiz ini ya. Pertanyaan cepat. Sip. Oke. Nggak menjebak gini. Aman. Aman. Oke, siap? Siap. Penonton siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Pertanyaan pertama, mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Kemeja atau kaos? Meja. Swasta atau BUMN? Swasta. Manajer atau relawan? Relawan. Android atau iPhone? Android. Relawan egois atau relawan baperan? Sulit. Relawan harusnya peka, jadi baperan. Relawan. Iya. Pendidikan agama atau pendidikan umum? Pendidikan agama. Masya Allah. Istri ngambek atau anak tahfiz bahagia? Apa? Istri ngambek atau anak tahfiz bahagia? Jawab cepat Kak. Istri ngambek. Atau anak tahfiz bahagia?
Kalau anak tahfiz bahagia pasti istri nggak ngambek. Iya. Jawaban aman. Jawaban aman. Oke, tidak bawa HP atau tidak bawa dompet? Tidak bawa dompet. Iya. Sekarang ada e-money. Iya, betul. Gojek atau Grab? Gojek. Ya, pertanyaan terakhir. Jubir atau tim sukses? Hah? Jubir atau tim sukses? Jubir atau tim sukses kak? Kalau bisa bikin orang sukses ya tim sukses. Iya. Oke guys ya. Jadi itu tadi sesi Pandritanya, Pandrita tanya metodenya itu split question untuk Kak Yuda. Iya. Dadah Kak Yaya. Jangan gini. Ya, Kak Yuda, ini pesan untuk relawan di luar sana. Menurut Kak Yuda, apakah yang perlu ditanamkan sama relawan-relawan yang supaya lebih bermanfaat? Terima kasih sebelumnya buat WP karena WP telah memberikan kesempatan buat kami bersuara. Insya Allah suara ini akan terus didengar dan gaungnya akan terus menyebar kemana-mana. Semoga virus ini akan menjadi virus kebaikan buat semua, khususnya anak-anak muda. Dan satu sih pesan buat semua anak-anak atau teman-teman yang akan turun menjadi seorang relawan atau sukarelawan atau volunteer. Kalau saya sih berprinsip bahwa selesaikan dulu masalah pribadi tak, baru kita selesaikan masalah orang lain. Isi dulu diri tak, baru kita isi orang lain. Saya berharap itu sih. Jadi jangan sampai kita belum siap untuk turun ke lapangan, akhirnya kita berperan sendiri. Karena kita belum selesai dengan masalah kita udah urusin orang lain. Gitu. Terus kalau saya sih, saya berharap teman-teman yang bergelut di dunia pendidikan akan menjadi bukan hanya menjadi seorang pengajar, tapi menjadi seorang pendidik yang akhirnya menjadi teladan kepada anak didiknya. Caranya adalah, yuk kita sama-sama belajar sama-sama, kita duduk dalam sebuah satu frekuensi, kita belajar sama-sama. Terima kasih waktunya Kak. Ya, semoga KPAJ Kak Yuda sendiri lebih istiqomah lagi Kak. Amin. Rumah tahfiznya kita doakan sama-sama. Amin. WP juga. Iya Kak. Kemana-mana. Semoga kita bisa kolaborasi Kak lain Amin, waktu ya. ya Allah. Karena zamannya sekarang kolaborasi. Yes. Ya. Terima kasih Kak waktunya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.